Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sifat nifaq, dari sifat munafik yang insyaallah kita akan bahas pada pagi hari ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih mengkaji hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, dan kita akan membahas tentang bahayanya sifat munafik, ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Ada empat tanda dalam diri seseorang yang kalau tanda ini ada dalam dirinya maka dia disebut munafik. Dia punya watak munafik, ya. Kapan sifat munafik ini lepas daripada dirinya sampai dia meninggalkan sifat-sifat ini, ya. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, ya. Kalau dia bicara pasti bohong, wajib bohong, ya. Kapan dia terlepas dari sifat munafik? Sampai dia berkata jujur, ya. Kalau dia belum berkata jujur, maka dia belum terlepas dari sifat munafik, ya. Ya, memang orang yang jujur semakin lama itu semakin sedikit, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqallu ma yujadu fi akhiriz zaman dirhamun halal wa akhun yuthaqu bih, ya. Yang paling sedikit nanti ditemukan di akhir zaman adalah uang yang halal dan saudara yang dapat dipercaya, ya. Bahkan kadang-kadang saudara yang dipercaya pun ngebohongin kita, ya. Maka kata Nabi apa? Sebuah pengkhianatan yang besar, ya. Sebuah pengkhianatan yang besar itu apa? Engkau berbicara kepada seseorang dan orang itu percaya, tapi kamu bohongin dia, ya. Itu satu pengkhianatan yang besar. Kemudian yang selanjutnya, wa idza wa'ada akhlafa, ya. Kalau berjanji pasti tidak menepati, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan tepatilah janji, karena janji itu akan diminta pertanggungjawabannya jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan al-wa'du dainun, janji itu hutang, ya. Ya, apalagi ketika seseorang menjadi pejabat, dia berjanji,
Ya, dia bersumpah. Nah, ketika dia tidak melaksanakan sumpah jabatannya, maka dia disebut dengan pejabat yang munafik. Ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanah ini kepada orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki kompetensi, tidak berkhianat. Ya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Jika satu urusan diserahkan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi, tunggu saja kehancurannya. Ya. Kemudian jika berdebat, ya, ia berpaling dari kebenaran. Ya. Bahkan kalau berdebat pun mungkin merasa paling benar. Ya. Makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan, aku menjamin rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Ya. Kenapa? Karena sudah tidak sehat lagi. Kalau sebuah perdebatan tidak sehat lagi, ya udah tinggalkan. Ya, nggak usah diladenin, nggak usah menghabiskan waktu dengan perdebatan. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, idza nataqas safih fala tujibhu. Kalau orang bodoh berkomentar, jangan dibalas. Fala tujibhu fa khairum min ijabatihi as-sukut. Sebaik-baiknya komentar itu adalah diam. Ya. Tarkul jawab alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban bagi orang yang bodoh itu adalah jawabannya. Kemudian jika dia membuat perjanjian, dia melanggar, ya. Dia berkhianat. Ya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian apa perkataan ulama tentang sifat munafik? Ibnu Abi Mulaikah pernah berkata, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi. Aku telah mendapati 30 orang sahabat Nabi. Ya. Semuanya khawatir pada dirinya tertimpa kemunafikan. Sahabat Nabi, Pak. Sahabat Nabi aja takut jangan-jangan dia ini orang munafik, takut terkena sifat munafik, padahal itu sahabat, orang yang hidup di sebaik-baiknya zaman. Khairul quruni qarni, sebaik-baiknya zaman adalah zaman. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman yang setelahnya dan zaman yang setelahnya. Ya, sebaik-baik generasi adalah generasi ketika ada Rasul dan ada sahabat. Tapi mereka takut terkena penyakit munafik. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Imam Ahmad pernah ditanya. Wa su'ila al-Imamu Ahmad, ma taqulu fi man la yakhafu ala nafsihi an-nifaq? Qala wa may ya'man ala nafsihi an-nifaq. Imam Ahmad pernah ditanya, apa yang kau katakan pada orang yang tidak khawatir pada dirinya kemunafikan? Ya, dia nggak khawatir. Beliau menjawab, apa ada yang merasa aman dari sifat munafik? Nah, jadi kita jangan pernah merasa aman dari sifat munafik. Oh, saya ini orang yang jujur. Belum ketemu duit. Ya kan? Makanya katanya, kalau ingin menguji seseorang, kasih uang. Ya. Kalau ingin menguji integritas seseorang, kejujuran seseorang, kasih duit. Al-fulus tughayyirun nufus. Uang itu bisa merubah
Karakter seseorang. Ya kan? Yang tadinya jujur bisa jadi bohong. Yang tadinya kuat bisa jadi lemah. Gara apa? Gara-gara duit. Kalau ingin melihat karakter seseorang, kasih dia kekuasaan. Ya. Kalau dikasih kekuasaan, kelihatan karakternya. Makanya kalau melihat karakter seseorang, jangan di masjid. Kalau di masjid semuanya soleh, Pak. Ya kan? Semuanya baik kalau di masjid, Pak. Karakter aslinya tidak terlihat. Ya, makanya kata Umar bin Khattab juga begitu. Umar bin Khattab mengatakan, jangan lihat sholat seseorang, jangan. Tapi lihat kalau dia bicara, dia jujur atau tidak. Kalau dia mendapatkan amanah, dia tunaikan atau tidak. Kenapa? Karena orang kalau di masjid semuanya baik. Ya. Makanya kata Umar bin Khattab, cara mengenal seseorang itu 3. Yang pertama, engkau berjalan seharian dengannya. Akan terlihat bagaimana tutur katanya, bagaimana dia menjaga ukhuwahnya dalam perjalanan, ya, bagaimana dia menjaga kebersihan di dalam selama perjalanan. Kemudian kau bermalam di rumahnya, kita akan bisa melihat bagaimana keluarganya, bagaimana anak istrinya. Ya. Kalau di luar kan pencitraan, ya Pak ya. Aslinya seseorang itu ketika dia di rumah bersama anak-anaknya, bersama istrinya. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Ya, pokoknya ada cerita itu. Ada seseorang kalau di kantor ramah, masya Allah, terkenal ramahnya Pak. Ramah, suka bercanda, ya, suka traktir. Kedengeran sama istrinya. Istrinya kaget. Kata istrinya, demi Allah di rumah dia nggak seperti itu. Oh, berarti pencitraan ini. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita nggak pernah bisa merasa aman dari sifat munafik. Oh, apalagi kalau pas mau pilkada, pilih saya adalah orang yang jujur, amanah. Belum dapat jabatan. Ntar kalau udah dapat jabatan lain lagi. Ya, jadi tidak ada yang aman dari sifat munafik. Setiap kita bisa terkena penyakit munafik. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri mengatakan, "Ma khafahu illa mu'min, wala amanahu illa munafiq." Orang yang khawatir terjatuh pada kemunafikan itulah orang yang mukmin. Siapa yang disebut dengan orang yang mukmin? Yang khawatir. Dia khawatir, jangan-jangan nanti saya terkena sifat munafik. Sehingga apa? Sehingga dia menjaga dirinya bagaimana supaya tidak terjatuh kepada sifat munafik. Ya, wala amanahu illa munafiq. Ya. Dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik. Ya, berarti ciri orang mukmin khawatir kalau dirinya munafik. Ciri orang munafik tidak khawatir. Ya, dia tidak khawatir terjatuh pada kemunafikan. Ya, itu salah satu tandanya. Kemudian juga di sini disebutkan khusyu'un nifaq antarul jasada khashi'an wal qalbu laisa bi khashi. Khusyuknya orang munafik. Ya. Orang munafik jasadnya terlihat khusyuk. Ya. Jasadnya terlihat khusyuk. Namun hatinya tidak ada kekhusyuan. Ya. Abdullah bin Ubay kalau sholat di mana? Kalau sholat paling depan, tapi munafik. Kenapa? Rasulullah tidak membunuh orang-orang munafik. Padahal apa? Padahal Rasulullah itu tahu siapa aja orang munafik itu. Rasulullah tahu, Pak.
karena mendapatkan informasi dari Allah. Kalau sekarang kan kita susah, ya, siapa orang munafik kita susah. Tapi Rasulullah tahu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan agar tidak ada fitnah. Nanti ada fitnah. Kalau Rasulullah membunuh orang-orang munafik, nanti ada fitnah, Pak. Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena orang-orang munafik ini berpenampilan beriman, ya, setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Salah satu sifat orang munafik begitu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman, dia mengatakan saya beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka bertemu dengan setan-setannya, mereka akan mengatakan inna ma'akum, kami bersama. Ya. Orang munafik itu nggak punya sikap, sehingga kepengen disukai oleh semua orang. Pengen disukai sama orang baik, juga pengen disukai sama penjahat. Kan nggak mungkin, Pak. Hidup ini pilihan, kita mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat. Ketika kita baik, pasti yang jahat tuh nggak suka, dan sebaliknya, ya. Maka kalau pengen disukai sama semua orang, itu ciri-ciri sifat munafik juga. Biasa dalam hidup ini, ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka, itu biasa. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah tujuan yang tidak pernah bisa kita capai. Wa ridhallah ghayatun la tudrak. Tapi ridho Allah adalah tujuan yang jangan pernah kita tinggalkan. Ya, jadi biasa. Ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka, itu biasa. Yang penting yang kita minta apa? Allah suka dengan kita. Makanya doanya apa? Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbu. Ya Allah, saya minta kepadamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Jadi yang mencintai kita adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab saja juga khawatir dengan sifat munafik. Ya, sekelas Umar bin Khattab, yang kalau dia lewat setan lari. Yang kalau kata Nabi, laukana ba'di nabi fa Umar, seandainya ada nabi setelah aku, maka yang menjadi nabi itu Umar. Tapi masih takut dengan sifat munafik. Ya. Apa kata Umar? Inna akhwafa ma akhafu alaikum al-munafiq al-alim. Yang aku khawatirkan pada kalian adalah orang berilmu yang munafik. Oh, ini lebih bahaya. Orang berilmu tetapi munafik. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa yakunul munafiq aliman? Wahai Umar, bagaimana orang berilmu bisa munafik? Kan dia punya ilmu. Kok dia bisa munafik? Kan dia tahu hadisnya. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta, kalau berjanji mengingkari, kalau dipercaya khianat. Kan dia tahu hadisnya. Ya. Apa kata Umar? Yatakallam bil hikmah wa ya'mal bil jawr, yaitu orang yang berkata dengan perkataan hikmah, tapi sayangnya dia melakukan kemungkaran. Kalau berkatanya manis, ya, kata-katanya manis, selalu penuh dengan kata-kata hikmah, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ini namanya munafik. Ini kemunafikan, munafik yang dilakukan oleh orang-orang alim, oleh orang-orang yang berilmu. Ya. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Kalau dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun. Enggak, kami ini enggak membuat kerusakan di muka bumi. Kami ini pengembang. Kami ini developer. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka kalau kita ingin terselamatkan juga dari sifat munafik, kita usahakan untuk menselaraskan antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Hudzaifah ditanya mengenai apa itu munafik. Kata Hudzaifah, alladzi yasiful iman wa la ya'malu bih. Yaitu orang yang menyifati dirinya beriman tapi tidak ada amalannya. Dia hanya mengatakan saya beriman. Ya, makanya ketika orang-orang Badui mengatakan apa? Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kamu belum beriman, katakan saya berislam. Ya, makanya iman dan amal soleh di dalam Al-Quran selalu disebut secara bersamaan. Amanu wa amilus solihat. Tapi iman dan amal soleh tidak boleh dipisahkan. Ya. Laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan angan-angan. Walakinnal iman, tapi iman itu adalah ma waqara fil qalbi. Apa yang terdetik, terbersit di dalam hati, wasaddaqahul amal, dan dibenarkan dengan amal kita. Ya. Harus ada gejalanya. Iman itu harus ada gejalanya. Gejalanya apa? Oh, dia orang beriman, apa tandanya? Makanya kata Nabi kan, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat orang terbiasa pergi ke masjid, saksikan ada iman di hatinya. Kalau orang nggak pernah ke masjid, bagaimana kita tahu bahwa dia itu orang yang beriman? Ya. Al-imanu uryan, iman itu telanjang. Ya. Walibasuhut taqwa. Jadi iman itu harus dikasih pakaian. Pakaiannya apa? Takwa. Wazinatuhul haya, perhiasannya adalah rasa malu. Ya. Nah, kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, al-munafiqun al-yawm, ya, syarrun minhum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanu yawma idzin yaktumunahu wa humul yawma yuzhirunah. Orang munafik saat ini, kata Hudzaifah, lebih jelek dari orang munafik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih jelek. Kenapa? Dulu kemunafikan disembunyikan. Ya, dulu kemunafikan disembunyikan. Sedangkan saat ini kemunafikan itu terang-terangan. Ya kan? Makanya sekarang kan ada orang tuh susah kalau mau bohong sekarang, Pak. Apalagi pejabat publik misalnya. Semuanya ada jejak digitalnya. Dia ngomong begini, ini ada dulu dia ngomongnya begini. Dan itu secara sifat kemunafikan secara terang-terangan. Ya, kebohongan, tidak amanah. Kalau dulu di zaman Nabi masih sembunyi-sembunyi. Sekarang terang-terangan dan seseorang tidak merasa malu, tidak merasa risih melakukan sifat-sifat munafik. Jadi lebih dahsyat kemunafikan saat ini, kata Hudzaifah ibnu Yaman, lebih dahsyat dibandingkan kemunafikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian jenis sifat munafik. Ya. Munafik itu ada dua. Ada nifak i'tiqadi. Maksudnya apa? Bentuk nifak di dalam hati. Ya. Di mana seseorang menampakkan keislamannya namun menyembunyikan kekafirannya. Jadi benar-benar apa ya? Emang dia kafir, ya memang kafir. Cuma menampakkan diri sebagai orang Islam. Ada kayak Abu Janda itu Islam apa kafir nggak tahu juga, Pak. Kalau dibilang Islam kok bela Israel terus gitu. Bela Yahudi terus misalnya kan. Tapi di satu sisi membela ikut kegiatan keislaman. Ya sekarang ngeri sekarang. Ya. Jadi benar-benar orang menampakkan Islam tapi hatinya itu memang kafir. Memang mereka orang kafir, loyal kepada kekafiran, loyal kepada Zionis dan lain sebagainya. Tidak ada pembelaannya terhadap Islam, tidak ada kesetiaannya kepada Islam, tidak senang sama Islam. Jelas, ini namanya kan sifat munafik. Dan itu ditampakkan secara terang-terangan. Ya. Ada apa istilahnya Pak? Yahudi pesek ya Pak. Sekarang tadi ya, Yahudi pesek. Terang-terangan membela Zionis, membela Yahudi. Secara terang-terangan, secara terbuka, nggak malu-malu lagi. Ya. Bahkan yang kemarin juga ada 5 orang Indonesia ketemu presiden Israel. Itu kan menunjukkan sifat kemunafikan. Ditampakkan. Ya, nggak malu-malu lagi. Bahwa untuk berdatangan seperti itu nggak mungkin Israel tidak memberikan uang, pasti kasih duit, Pak. Berapapun mereka akan keluarkan karena mereka sekarang tengah dikucilkan di dunia ini. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya ada nifak amali. Ya. Nifak amali adalah bentuk nifak pada anggota badan. Ya, nanti kita jelaskan. Nah, nifak bentuk pertama adalah nifak i'tiqadi, itu mengeluarkan seseorang dari Islam, keluar dari murtad. Kalau nifak akidah, jadi tidak semua sifat munafik mengeluarkan seseorang itu dari Islam. Ya. Kalau nifak akidah mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan kemunafikan seperti ini, nah ini sesuai dengan ayatnya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya neraka. Ya, bahkan saking bahayanya sifat munafik, ada satu surah khusus yang membahas tentang sifat orang munafik, yaitu al-munafiqun. Karena begitu bahayanya sifat munafik. Bahkan di surat Al-Baqarah, ya kalau kita baca surat Al-Baqarah, disebutkan 3 golongan manusia. Ya, di awal-awal surat Al-Baqarah itu ada 3 golongan manusia. Orang beriman cuma disebut 4 ayat. Orang kafir cuma 2 ayat. Orang munafik ada berapa? 13 ayat. Saking bahaya itu. Kenapa? Kalau beriman jelas imannya, kalau kafir jelas kafirnya. Tapi kalau munafik kan nggak jelas, abu-abu dia, musuh dalam selimut. Ya, kayak kemarin Syekh Ismail Haniyah bisa terbunuh di Iran. Coba, makanya sekarang di Iran lagi ditangkap-tangkepin, apa? Ada yang ditangkap-tangkepin, ada penyusup pasti.
Ternyata kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan bom itu sudah ditanam di situ. Ya. Ini bahaya sifat-sifat munafik. Karena bukan sekarang ini aja kan, Iran itu juga banyak kan, ilmuwan-ilmuwannya juga sudah banyak dibunuh oleh Israel. Itu pasti ada penyusupnya, pasti ada munafik-munafiknya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, sebagaimana disebutkan tadi ya oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, yang menunjukkan bahayanya sifat munafik. Ya tadi sampai 13 ayat di dalam surat Al-Baqarah membicarakan tentang sifat karakter daripada orang munafik. Nah, apa contoh nifak akidah itu apa? Yang pertama apa? Mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak percaya dengan Nabi, nggak percaya, dusta dia. Ya, makanya kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu satu paket. Ya, kalau kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kita juga harus bersaksi bahwa informasi yang disampaikan oleh Rasulullah juga benar dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak berbicara sesuai dengan nafsunya, tetapi itu adalah wahyu, yang perkataan yang diwahyukan. Kemudian juga mendustakan sebagian ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk nifak akidah. Sebagiannya dia dustakan. Makanya apa? Kafir dengan satu ayat Al-Quran itu sama dengan kafir dengan seluruh ayat Al-Quran. Kita nggak beriman dengan satu ayat, sama berarti kita kafir dengan seluruh ayat. Makanya kita diperintahkan untuk masuk Islam secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Nah, kalau masalah aplikasinya kita mampu atau tidak itu masalah lain. Saya belum mampu misalnya, tapi kita beriman bahwa ini benar. Tapi masalah aplikasinya kan mungkin butuh adaptasi dan lain sebagainya, butuh ada aturan yang menguatkan. Tapi kita harus beriman. Ya, ingat ya. Kafir dengan satu ayat Quran berarti sama kafir dengan seluruh ayat Al-Quran. Misalnya apa? Ayat yang paling dibenci ibu-ibu mungkin ayat tentang ayat yang membolehkan laki-laki poligami. Itu mungkin paling dibenci sama ibu-ibu. Tapi sebenarnya nggak boleh itu benci. Ayatnya nggak boleh dibenci, nggak boleh dinafikan. Tapi kalau ibu-ibu nggak mau dipoligami nggak apa-apa. Ustadz, saya beriman dengan ayat poligami. Itu memang ada ayatnya. Ya. Itu benar ayatnya, dan saya nggak melarang. Yang penting bukan suami saya. Ya, silakan laki-laki mau poligami silakan. Yang penting bukan suami saya, nggak apa-apa. Ya, jadi harus dibedakan tuh ya, harus dibedakan. Orang nggak mau dipoligami bukan berarti dia nggak beriman sama ayat itu. Dia beriman, cuma dia belum bisa mengamalkan. Ya kan? Jadi nggak salah seperti itu, nggak salah. Tapi jangan ayatnya didustakan, ayatnya jangan dinafikan. Ada seorang buzzer ya, dia selalu mencari kelemahan ayat Islam. Di antara ayat yang dia cari gitu ya, ayat tentang poligami. Lalu dia hubungkan, dia menfitnah, kenapa ada ayat poligami? Oh ternyata Rasulullah itu hypersex. Dia mengatakan begitu. Tapi ternyata dari ayat itulah dia masuk Islam. Kenapa? Karena setelah diteliti, oh kenapa ada ayat yang memerintahkan laki-laki menikah lebih dari satu? Oh ternyata memang perempuan itu lebih banyak. Ya, perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Kalau tidak ada ayat ini, maka akan lebih banyak lagi perempuan yang tidak punya suami. Oh ternyata benar Quran ini. Ya kan memang benar begitu.
Tapi kan masalah aplikasinya itu masalah yang lain. Tapi kenapa ada ayat itu, pasti ada hikmahnya. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nifak akidah apa? Benci sama Nabi, yang nggak suka sama Muhammad. Ya, ini termasuk nifak akidah. Kemudian benci kepada sebagian ajaran Rasulullah. Selanjutnya, senang melihat agama Rasulullah SAW direndahkan. Dia senang kalau agama Islam direndahkan, dia senang. Nah, ini berarti apa? Ada sifat munafik dalam dirinya, walaupun dia mengaku muslim. Tidak senang jika agama Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan. Dia nggak senang kalau Islam itu menang. Dia senang kalau Islam itu dipinggirkan. Ya. Itu termasuk nifak akidah. Nah, sedangkan nifak amali atau nifak asghar, nifak kecil, tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Enggak. Karena bentuk nifak atau kemunafikan ini nampak dalam sifat lahiriah. Kalau nifak kecil ini kelihatan. Jadi kalau nifak akidah nggak kelihatan di dalam. Ya. Seperti misalnya seseorang yang menampakkan dirinya salih ketika berada di khalayak ramai, namun ketika tidak berada di keramaian ia jauh berbeda. Makanya kata Hasan Al-Basri, minan nifaq ikhtilaful qalbi wal lisan. Di antara tanda kemunafikan adalah berbeda antara hati dengan lisannya, itu beda, nggak sama. Orang munafik nggak sama, nggak pernah bisa sama antara hati dengan lisannya. Lisannya A, hatinya B. Waqtilafus sirri wal alaniyah, berbeda antara sesuatu yang tersembunyi dengan sesuatu yang tampak. Bahkan yang di dalamnya itu, ya, kalau kata Allah, yang tersembunyi dalam hatinya itu sebenarnya lebih besar. Dia kelihatan benci Islam, tapi sebenarnya dalam hatinya kebencian sama Islam itu lebih besar lagi. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang tersembunyi dalam hatinya sebenarnya lebih besar lagi. Itu baru kelihatan sedikitnya, tapi dalamnya sebenarnya kalau dibuka lebih besar lagi kebencian dia kepada Islam. Ya. Wa ikhtilafud dukhul wal khuruj, berbeda antara yang masuk dengan yang keluar. Ya. Jadi tadi kalau orang bicara bohong, ya munafik dia, tapi bukan munafik akidah. Ya. Itu munafik amal. Ya. Kalau janji selalu sampai molor terus. Ya, utang, punya utang, ntar bayar deh besok. Pas besok maaf, afwan akhi. Besok ya, saya nggak butuh afwan, saya butuhnya uang. Saya nggak mau dibayar sama afwan. Saya nggak mau dibayar sama maaf. Saya maunya uang. Ya. Kalau pas lagi minjem manis, ya Pak ya. Suruh bayar marah. Kadang lebih marah dia. Jika diberi amanat ya khianat. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian tentang mengingkari janji ya. Ibnu Rajab menyebutkan bahwa mengingkari janji itu ada dua macam. Yang pertama, berjanji dan sejak awal sudah berniat tidak menepatinya. Ya, dari awal emang udah nggak mau nepatin, janji aja gitu. Demi Allah, ya pokoknya janji aja gitu kan. Bahkan ada orang tuh Pak, kalau disuruh sumpah demi Allah ketika dia jadi pejabat ya,
Dia takut sebut demi Allah. Cuma disamarin sama dia, bumi Allah kata dia. Dia takut demi Allah, bumi Allah. Tapi tetap aja dia terkena ya, pengingkaran janji. Kemudian yang selanjutnya, berjanji pada awalnya berniat untuk menepati, tapi di tengah jalan berbalik tanpa ada alasan. Adapun jika dia berniat untuk memenuhi janji tersebut, tapi karena ada alasan atau ada hal yang lainnya, maka ini bisa dibenarkan. Termasuk janji kepada anak. Ya, dalam hadis itu disebutkan, siapa yang mengatakan kepada seorang bocah, mari ke sini, ini kurma untukmu. Lalu setelah anak itu datang, kurma itu kita nggak kasih, maka itu adalah dusta. Ya, kadang-kadang kan kita suka bercanda ya dengan anak, ingin memberikan sesuatu, tapi ketika anak itu datang, kita nggak kasih. Nah, sebenarnya itu mengajarkan juga sifat dusta. Ya, menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, kata Ibnu Mas'ud, aku telah melihat bahwa orang yang meninggalkan salat jamaah hanyalah orang munafik. Orang yang suka ninggalin salat jamaah berarti orang munafik. Kalau kita enteng, malas salat berjamaah, berarti ada sifat munafik dalam diri kita. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan dia munafik tulen. Karena bahayanya meninggalkan salat jamaah sedemikian adanya, ada seseorang sampai didatangkan dengan berpegangan pada dua orang sampai ia bisa masuk ke dalam saf. Nah, karena ada orang yang tetap berusaha ke masjid walaupun dia mungkin jalannya susah, tapi dia berusaha. Maka salah satu cara untuk menghilangkan sifat munafik apa? Dengan berjamaah di masjid, berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Insya Allah sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita hilang. Ya. Ibrahim An-Nakhai berkata, cukup disebut seseorang memiliki tanda munafik jika ia adalah tetangga masjid tapi nggak pernah terlihat di masjid. Rumahnya dekat sama masjid, samping masjid, tapi nggak pernah kelihatan di masjid. Ini namanya munafik. Ya, munafik. Jadi apa tanda munafik zaman ini itu apa? Yang pertama kalau bisa kita simpulkan, tidak amanah, tidak jujur, malas ibadah, pintar berkata bijak tapi melakukan yang mungkar. Dari luar terlihat khusyuk, dalamnya tidak. Mengaku beriman tapi nggak punya amal soleh. Malas merutinkan salat subuh dan isya berjamaah. Abdullah bin Umar mengatakan, jika kami melihat seseorang dalam salat isya dan salat subuh, maka kami mudah untuk suuzon padanya. Gak kelihatan berjamaah nih, gak pernah kelihatan. Padahal ada di rumah, sehat, tapi subuh sama isya gak pernah kelihatan. Nah, maka kami mudah untuk suuzon kepadanya. Ya. Nah, apa perbedaan nifak besar dan nifak kecil? Kalau nifak besar tadi yang menggugurkan seluruh amal pelakunya, nifak kecil tidak. Nifak besar berhubungan dengan perbedaan antara lahir dan batin dalam hal akidah, sedangkan nifak kecil berkaitan dengan perbedaan antara lahir dan batin dalam masalah perbuatan. Nifak besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka, nifak kecil tidak. Nifak besar tidak akan muncul dari seorang mukmin, tapi nifak kecil terkadang timbul dari seorang mukmin. Ya, tadi kan kadang-kadang mungkin kita janji suka ingkar, bicara mungkin kadang-kadang kita bohong gitu kan. Bisa saja itu muncul. Dan orang yang mayoritas orang yang terkena nifak yang besar itu tidak bertaubat. Nah, terakhir, apa tips supaya terhindar dari sifat munafik? Segera sholat kalau sudah tiba waktunya dan berusaha tidak ketinggalan takbiratul ihram. Maka menurut hadis Nabi, siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari ya, nggak ketinggalan takbiratul ihram, insya Allah terbebas dari sifat munafik. Selama 40 hari jangan ketinggalan takbiratul ihram. Yang kedua, berakhlak baik dan memperdalam agama
Ketiga, bersedekah, menghidupkan sholat malam. Karena orang munafik malas sholat malam. Karena kan orang munafik pengen terlihat ibadahnya. Kemudian jihad di jalan Allah, kemudian memperbanyak zikir. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang ditanyakan bagaimana perilaku kita apabila kita secara jelas mengetahui bahwa orang itu munafik, tindakan kita misalnya mempunyai hubungan kerja, apakah sebagai atasan atau rekan, apakah ada tindakan yang bisa menyelamatkan kita? Saya kalau sebagai bawahannya kan kita tahu dia orang yang munafik. Nah, untuk mengamankan diri kita di sini kita juga baik, tapi dalam hati kita enggak ini kurang benar, tapi di satu sisi kita mengamankan diri kita dalam mas. Ya. Ya, bagaimana kalau kita mendapatkan sifat-sifat munafik dalam diri seseorang, ya, dalam dunia pekerjaan, ya, misalnya kalau dia sering bohong, sering ingkar janji, ya, ya harus diberikan. Yang pertama mungkin teguran. Ya kalau memang teguran nggak bisa, ya mungkin dengan hukuman yang lebih apa ya, lebih tinggi. Ya nggak apa-apa diberikan hukuman, nggak apa-apa. Kalau memang sudah jelas sifat-sifat kemunafikan. Kenapa? Karena kan kalau tidak akan menular. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu akan menular. Ya kan? Dia suka telat. Ya kan? Ketika kita bekerja kan kita misalnya kita sudah tanda tangan kontrak hadir jam sekian. Nah, kalau orang ini telat terus, suka dusta, tidak amanah. Nah, kalau dibiarkan nanti kan bisa menular. Ya kan? Nanti mungkin pegawai yang lain nggak apa-apa kok telat, nggak apa-apa kok tidak amanah. Kalau dibiarkan nanti khawatir akan menular kepada semuanya. Ya, nggak apa-apa diberikan hukuman, nggak apa-apa. Ya dengan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dusta kan juga macam-macam, sesuai dengan tingkat kedustaannya. Ya, gitu ya Pak ya. Kalau kita bertindak sebagai bawahan, Nah, ini susah nih. Ternyata atasan yang munafik ini. Ya kalau kita bisa pindah kerja, kita pindah Pak. Kalau memang atasannya sudah bersifat seperti itu, ya, jadi kerja tuh jadi udah gak nyaman gitu kan ya. Ya emang kalau bisa kita tinggalkan, kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan, kita cari yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya. Gitu, gitu Pak. Apa? PHP itu PHP. Ya sama. Pemberi harapan palsu ya sama, itu merupakan juga sifat munafik, itu sama. Ya, sifat munafik juga. Iya sama. Berarti kan dia berdusta. Ya, dia berdusta. Nanti kalau saya menang, saya ini ternyata tidak ada satu janjinya pun yang diaplikasikan, ditunaikan. Begitu. Ada lagi yang lain? Ya. Orang munafik. Oh iya pasti. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah tidak meninggalkan perbuatan kecil dan besar kecuali Allah hitung. Ya semua sifat kemunafikan akan
juga diminta pertanggungjawabannya jawabannya di hadapan Allah sesuai dengan tingkat kemunafikan. Dia dusta, gimana dustanya? Yang dusta macam-macam. Ada dusta kecil mungkin, ada dusta besar. Dustanya pejabat mungkin dengan dustanya rakyat beda. Mengingkari janji ada tingkatannya juga. Pejabat mengingkari janji dengan rakyat mungkin beda. Ya, khianat itu semuanya sesuai dengan tingkatannya. Ya, gitu. Ada lagi yang lain? Ya. Banyak saudara kita ini kan apa nih di masjid, ya sholat berjamaahnya tidak kelihatan di sini. Bagaimana dia harus padahal ini jauh banget. Jauh banget ya. Iya. Kiat-kiatnya seperti apa ya? Padahal udah ada konsumsi Pak ya. ya tadi kita nggak boleh bosan dalam berdakwah ya. Apa ya, mungkin ada tur nggak Pak? Tur mungkin ada tur, mungkin ada ini kompetisi apa gitu ya, lomba badminton. Pengurus masjid mengadakan apa, lomba-lomba apa gitu kan ya, mungkin itu bisa. Karena apa? Al-ghayah sabitah wal wasail mutaghayyir. Tujuan dakwah itu satu, tapi wasilah daripada dakwah itu kan bermacam-macam. Ada, nggak semua orang bisa langsung diajak ke masjid, nggak semua orang. Ada mungkin orang mau ngaji, kalau diajak mancing dulu, diajak mancing baru dia nggak mau ngaji. Kalau langsung suruh ke masjid berat. Ada mungkin main badminton dulu, main bola dulu, ya macam-macam. Tapi tujuannya kan dakwah, ya tujuannya dakwah. Itu di Masjid Jogokarian itu sampai difasilitasi tuh. Ada anak-anak yang memang suka main game. Ya, sampai di masjid itu disediain tempat untuk main game. Tapi ada aturannya, nanti begitu waktu sholat langsung ke masjid. Ya sampai disediakan itu. Ya mungkin itu salah satu bentuk ikhtiar ya. Ikhtiar bagaimana orang yang suka game tapi begitu waktu sholat itu datang dia nggak lupa gitu ya. Itu bentuk-bentuk ikhtiar ya. Ya, saya kira gitu Pak ya. Jadi ya kita sebagai pengurus masjid ya tadi harus berikhtiar. Bahkan ada sampai yang disuratin Pak, dikirimin surat. Jamaah kalau di Jogokarian itu begitu. Orang-orang yang nggak pernah ke masjid dikirimin surat, diajak untuk ke masjid. Iya, diajak untuk, ya mungkin dengan dikirimin surat mungkin orang punya ada perasaan berbeda gitu. Ya cara-cara itu harus ditempuh ya. Gitu. Itu mungkin cukup ya, insyaallah ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.